Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga jemaat Rantepao, kelompok pelayanan 5 dan 6. 1. Saudari Astriani Noir STMT dengan saudara Dr. Prianus Brian Rantesalu akan dilaksanakan Sabtu 12 Juni 2021 jam 9 Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Ibadah persiapan nikah saudara Astriani Noir STMT dengan Dr. Suprianus Brian Rantesalu akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 pukul 16.30. Yang kedua, saudari Erika Yulipe dengan saudara Remington Julius Siahaan akan dilaksanakan Sabtu 12 Juni 2021 pada pukul 9 di Gedung Gereja Jemaat Krasik. Anggota baru, dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Perdi Rama bersama keluarga. Kalau hadir dimohon berdiri, ya mungkin ibadah berikutnya. Kemudian poin yang ke-20, pelayanan baptisan kudus anak kekasih Depon Christopher Mangando, anak dari Roy Bulan Mangando dan Ibu Heni, akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 Juni 2001 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang berikut, penerimaan siswa baru kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao. Poin yang ke-24, Universitas Kristen Indonesia Paulus UKI Toraja, penerimaan tahun ajaran 2001-2002. Demikian penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang hadir pada saat ini maupun Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini secara virtual. Baiklah, kita tenang. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk berhimpun menghadap Allah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Allah, kita bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Allah yang terus kita alami sampai saat ini. Roh menjadikan kita anak Allah. Itulah tema ibadah kita minggu ini. Sebagai anak-anak Allah, mari datang kepada Bapa dengan penuh hormat, syukur, dan sukacita sambil bersorak-sorai memuji namanya. Jemaat dipersilakan berdiri. Haleluya, pujilah. Kita menang, Allah
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari segala orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Saatnya kita akan bermazmur. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca secara berbalas-balasan dengan tema kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Amin. Tuhan Maha Mulia. Menyembah
Jemaat Tuhan, mari bersama kita mendengarkan, kita menghayati firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 11. Firman yang menjadi perintah bagi kita sekalian untuk saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Setelah bersama kita mendengarkan dan menghayati firman Tuhan sebagai perintah untuk mengasihi, kita menyadari bersama bahwa sering kita mengabaikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Sering kita tidak mengasihi sesama kita dalam sikap hidup, dalam perbuatan, dalam kata. Karena itu mari bersama kita datang mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Karena itu baiklah masing-masing orang memeriksa diri sendiri dan mengaku dosa di hadapan Allah. Dari Kunjungan Buku Keluarga.
kepada kaum sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagaimana dalam Mazmur 92. Kami ulangi, sebagaimana dalam Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekuduskan. Aku melangkah ke rumah duka. See
Mari kita satu dalam doa. Kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, kami umat-umat-Mu datang bersyukur dan berterima kasih di rumah-Mu yang kudus. Bapa, saat ini kami boleh membawa ungkapan syukur kami kepadamu. Tanda syukur kami Tuhan atas pemeliharaan Tuhan seminggu lamanya. Dan biarlah semuanya ini ya Tuhan, Engkau memberkatinya sehingga dapat dipakai dalam kelebaran firman-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Biarlah dia mengelolanya seturut dengan kehendak-Mu. Juga ya Tuhan, kami berdoa yang masih ada pada kami, Engkau akan memberkatinya sehingga dapat kami pergunakan secara bertanggung jawab. Bapa dalam surga, ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, namun kehendak Tuhanlah yang jadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita akan renungkan pagi hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Yang pertama dari kitab Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bacaan kedua dari kitab Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-17 yang menjadi bahan utama kita pagi hari ini. Bacaan ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Setelah bersama kita mempersiapkan bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pagi hari ini, mari kita bersama memohon pimpinan dan pertolongan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus yang mampukan kita untuk boleh memahami firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu ya Tuhan, layak kami naikkan pujian dan syukur. Karena semua karena perkenan-Mu ya Allah. Kami dimungkinkan bersama untuk boleh hadir bersama dalam persekutuan di rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Baik yang sempat hadir di tempat ini
maupun umat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara virtual. Terima kasih ya Tuhan untuk semua perkenan-Mu yang Engkau tetap masih anugerahkan bagi kami bersama-sama, kemungkinan yang Engkau masih bukakan bagi kami. Sekalipun dalam suasana pandemi yang masih kami alami saat ini, namun kami bersyukur bahwa Tuhan punya cara sendiri untuk selalu boleh kami dipersekutukan dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Iya Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini bersama dengan umat-Mu, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Firman yang akan menjadi penuntun bagi kami, firman yang akan menjadi pedoman bagi kami, firman yang akan menjadi pegangan hidup bagi kami untuk bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak-Mu. Berkati kami ya Tuhan, mampukan kami. Kami percaya bahwa hanya oleh hikmat kuasa Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kami bersama-sama, baik hamba-Mu yang Engkau pakai maupun jemaat-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan saat ini. Jauhkan dari kami ya Tuhan segala gangguan kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah sungguh-sungguh kami boleh memfokuskan hati pikiran kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan pertama dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Lembaga Alkitab memberikan suatu judul yaitu Yesaya mendapat panggilan Allah. Firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari Roma 8 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan hidup oleh Roh. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang
yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apabila yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena Aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik yang ada dalam ruangan gedung gereja tempat ini, Bapak Ibu yang ada di gedung pelayanan, Bapak Ibu yang berada di rumah dan di berbagai tempat, salam kasih dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Dari beberapa bagian bacaan kita pagi hari ini, bersama-sama kita akan dituntun dalam satu tema, Roh menjadikan kita anak Allah. Roh menjadikan kita anak Allah. Bagian renungan kita pada pagi hari ini sebagai bagian lanjutan dari perenungan kita pada hari Minggu kemarin, bagaimana Roh Kudus yang dicurahkan, bagaimana Roh Kudus menuntun, menolong, bagaimana Roh Kudus menginsafkan kita akan segala perbuatan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini merupakan sebagai bagian dari bagaimana Allah berkarya untuk menyelamatkan dunia dari kebinasaan, dan bagaimana Allah menyatakan kehendaknya dalam ketritunggalannya, bagaimana Allah menyatakan diri dalam 3 pribadi, 3 oknum yang disebut sebagai Allah Tritunggal, di dalam dirinya sendiri sebagai Bapa yang menjadikan segala sesuatunya. Lalu kemudian bagaimana dia mau menyelamatkan dunia ini dari kebinasaan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam diri Yesus Kristus yang menebus kita, dan dia datang sebagai penyelamat. Dan bagaimana dia berkarya menuntun, menghiburkan, menolong, menginsafkan kita melalui karya Roh Kudus. Dan bagaimana Roh Kudus ini memampukan kita bersama-sama dan menjadikan kita mempunyai sebuah status sebagai anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, memiliki status sebagai anak Allah tentu sesuatu hal yang luar biasa bagi kita sebagai manusia yang berdosa, manusia yang telah berbuat banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya, manusia yang pernah merusak hubungan yang baik, merusak jati diri sebagai makhluk ciptaan yang diberi label sebagai ciptaan yang paling mulia. Karena kekerasan hati, oleh karena berbagai keinginan-keinginan, sehingga semuanya menjadi rusak. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah begitu mengasihi kita, mengasihi dunia ini. Dia tidak mau manusia terus berada dan terus berkancar dalam dosa. Sehingga di dalam Yesus Kristus dia menyelamatkan dunia ini. Dan oleh karya Roh Kudusnya, bagaimana kita ini diberikan status sebagai anaknya. Status atau hubungan antara Bapa dengan anak adalah merupakan sebuah gambaran hubungan yang begitu dekat, begitu akrab. Hubungan yang tentu di dalamnya bagaimana ada relasi yang selalu terjalin dengan baik. Bagaimana seorang ayah, seorang bapa mengasihi anaknya. Dan juga bagaimana seorang anak untuk senantiasa mendengarkan dan mengikuti apa perintah, apa nasihat dari seorang ayah atau dari sang bapa.
Dan kalau kita diberikan status sebagai anaknya, itu berarti bahwa ada tanggung jawab yang besar yang harusnya kita nyatakan, yang harusnya kita perlihatkan sebagai anak Allah. Kadang orang yang punya status sebagai misalnya anak bangsawan, ya yana kita lanturaya batu di anak toparengi, anak puang, batu anak tomakaka, wah luar biasa, menjadi sebuah kebanggaan. Pertanyaannya ialah bahwa apa yang bisa kita perlihatkan ketika kita memiliki status sebagai anak toparengi misalnya, anak puang di daerah-daerah tertentu ya, bukan puang ya yang kita sembah, atau anak tomakaka. Wah luar biasa orang bangga ketika mereka, apalagi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, misalnya di Rambu Solo Rambutuka, ya mereka duduk di tempat mereka, singgasana mereka, ya di Bangalindo. Yang itu yang biasa orang selalu berebut untuk duduk di situ. Tetapi sekali lagi bahwa apa yang dia bisa perlihatkan, apa keteladanan yang bisa mereka lakukan dengan status mereka yang disebut sebagai anak toparengi atau punya status sosial dalam kemasyarakatan. Jangan-jangan hanya kedudukan, jangan-jangan hanya mereka mau disebut sebagai anak toparengi atau anak tomakaka, tetapi tidak ada sesuatu yang mereka bisa lakukan dan bisa perbuat. Demikian juga hanya menjadi pertanyaan bagi kita, status kita sebagai anak-anak Allah. Luar biasa Roh Kudus sudah berkarya bagi kita. Bukan hanya bagi para murid pada saat itu kemampuan yang luar biasa untuk bisa berkata-kata dengan berbagai bahasa. Bagaimana Rasul Petrus kemudian kemampuan dia berkhotbah menyampaikan tentang siapa Yesus dan bagaimana kita bisa menerima anugerah keselamatan. Tetapi yang telah menjadikan kita dan juga menginsafkan kita dari berbagai hal yang kita perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lalu menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup sebagai anak Allah, memiliki status sebagai anak Allah, tidak sekedar bahwa ya itu sudah cukup. Dan itu menjadikan sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita. Ya oke lah, kita bisa bangga sebagai anak Allah. Kita dijadikan sebagai anaknya yang telah berdosa ini. Tetapi apa respon kita, apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita perlihatkan dengan status ini? Gana amarka dikua yo yang penting ya anak-anak pomatote, yang penting ya patungan mo. Yang penting kuaku mo. Ya dengan pengakuan itu sudah cukup bagi saya sebagai anak Allah. Dengan status sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita bersama-sama sebagai anak Allah? Bacaan kita hari ini mengingatkan kita. Kita sebagai orang yang berhutang tetapi bukan pada daging. Supaya hidup menurut daging. Kita ditebus oleh Yesus Kristus dengan harga yang sangat mahal. Dengan darahnya, dengan tubuhnya diserahkan. Itu karena kasihnya luar biasa bagi kita. Dia rela menyerahkan tubuhnya. Dia rela mati. Itu adalah sebagai harga tebusan yang sangat mahal. Karena kita ditebus dengan harga yang sangat mahal. Hutang kita adalah kepada Tuhan untuk bagaimana kita harus hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Bukan kita berhutang kepada keinginan-keinginan daging supaya kita hidup menurut daging. Jelas bagaimana kehidupan kita, kehidupan setiap orang, dan bagaimana buah dari kehidupan orang yang hidup di dalam daging adalah kebinasaan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Hidup dalam daging adalah maut. Keinginan-keinginan daging
akan membawa kita kepada kesengsaraan, kebinasaan. Tetapi hidup dalam roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu dalam kedagingan. Dan yang kamu terima adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Karena keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup dalam dunia kadang selalu menawarkan hal-hal yang bisa membuat kita terus menikmati kehidupan duniawi dengan berbagai kemewahannya. Entah karena soal tadi seperti status sosial dalam kemasyarakatan, kedudukan, jabatan, dan berbagai keinginan-keinginan lain. Yang bahkan bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan, bahkan juga dengan sesama kita. Tetapi kalau kita hidup dalam roh, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dituntun dan dikuasai oleh roh. Itu berarti bahwa kita senantiasa mau untuk diubahkan dan memberikan seluruh kehidupan kita untuk bagaimana kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kita perbuat dalam kehidupan ini. Kalau dalam bacaan kita percakapan Yesus dengan Nikodemus tentang kelahiran kembali, bagaimana kita memberikan diri kita untuk dibaharui, meninggalkan manusia lama kita dan bagaimana kita hidup sebagai manusia yang baru dengan melakukan apa yang berkenan, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pengakuan untuk bagaimana kita hidup dan bagaimana kita lahir baru. Bukan seperti yang dikatakan oleh Nikodemus, bagaimana mungkin orang yang sudah tua akan masuk kembali ke dalam rahim ibunya. Dia tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan perkataan dilahirkan kembali. Bahwa sesungguhnya kamu akan dilahirkan dari air dan roh. Membaharui seluruh kehidupan kita, dibersihkan dari dosa dan kesalahan kita melalui darah Kristus yang telah Dia tumpahkan, yang telah menebus kita. Itu adalah harga yang mahal, yang harusnya kita selalu syukuri dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan itu adalah merupakan kasih yang luar biasa, kasih yang begitu besar. Seperti dalam bacaan kita tadi, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, sekali lagi bahwa supaya setiap orang yang percaya mempercayakan seluruh hidupnya, hidup menurut apa yang dia kehendaki, hidup menurut roh. Bapak, Ibu, dan saudara, Roh Kudus yang telah dicurahkan memberikan kemampuan yang luar biasa bagi para murid, para rasul, juga tentu akan berlaku bagi kita semua. Bahwa Roh Kudus akan terus menuntun kehidupan kita bersama-sama dalam menjalani berbagai masalah, persoalan, tantangan dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Mungkin banyak hal dalam hidup kita bersama-sama kita tidak merasakan bahwa sesungguhnya Roh Kudus itu sedang berkarya dalam hidup kita. Karena mungkin kita sering menutup diri kita. Bahkan mungkin sering kita menjauhkan diri kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Tetapi jika kita sungguh-sungguh bagaimana membuka hati kita, Roh Kudus akan terus berkarya dalam hidup kita. Dan disitulah kita sungguh-sungguh mau memperlihatkan bagaimana status kita sebagai anak-anak Allah. Tidak hanya dengan cukup kita memanggil Allah sebagai Bapa kita. Ketika kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tetapi tidak ada tindakan yang nyata yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Roh Kudus yang Tuhan karuniakan akan terus memperlengkapi kita, memberikan hikmat bagi kita bersama-sama, memberikan kemampuan bagi kita bersama-sama dalam menjalani berbagai tantangan persoalan dalam hidup kita bersama. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, tanggung jawab yang besar
yang ada pada diri kita ketika status ini diberikan. Tanggung jawab yang tentu tidak ringan. Harus kita perlihatkan. Dan bagaimana dengan sungguh-sungguh melalui ketaatan kita, melalui kesetiaan kita untuk terus melakukan apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ketika Yesaya dalam keterpanggilannya, sekalipun dia sadar akan segala keterbatasannya, dia mau memberi dirinya, dipanggil dan dipakai oleh Tuhan. Tentu juga bagi kita semua, dalam segala keterbatasan kita percaya bahwa oleh tuntunan dan karya Roh Kudus akan memampukan kita bersama-sama untuk terus menjadi saksinya dalam hidup ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua, bukan hanya bagi para murid, bukan hanya bagi para rasul, tetapi juga bagi semua orang yang percaya, yang telah menerima kuasa oleh Roh Kudus. Kita percaya bahwa kita semua diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk terus bersaksi di tengah-tengah dunia yang Tuhan anugerahkan. Roh Kudus akan terus memampukan kita bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama telah kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, Dia mau menjadikan kita sebagai anak-Nya. Tanggung jawab yang besar yang melekat pada diri kita sebagai anak-Nya. Harus kita memperlihatkan ketaatan kita, kesetiaan kita, untuk terus melakukan apa yang Dia kehendaki. Dan semuanya hanya oleh tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita bersyukur bersama beberapa anggota jemaat Tuhan dalam minggu ini boleh menikmati pertambahan usia dari Tuhan. Ada 54 orang seperti dalam warta jemaat. Dan juga kita mendukung dalam doa ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, ada 18 orang. Dan mungkin masih ada yang tidak sempat dimasukkan dalam warta jemaat. Dan juga mendukung dalam doa orang tua kita yang lanjut usia. Berdoa untuk anak-anak kita dalam pendidikan, usaha pekerjaan jemaat. Juga untuk rencana pemberkatan nikah bagi ada kedua pasang pada tanggal 12 Juni yang akan datang, Saudari Astriani Nur dengan Saudara Suprianus Brian Rantesalu pada 12 Juni hari Sabtu di Jemaat Rantepao, dan yang waktu bersamaan Saudari Erika Yuli P dengan Saudara Remington Nuklius Siahan juga pada tanggal 12 Juni yang akan datang. Kita berdoa biarlah semua rencana ini boleh berjalan dengan baik. Dan kita berdoa untuk pemerintah, bangsa negara kita, dan juga semua yang Tuhan boleh pakai dalam pekerjaan Tuhan di jemaat Tuhan, tim multimedia, tim COVID, dan semua pekerja gereja. Mari kita berdoa. Luar biasa kasih-Mu ya Tuhan bagi manusia, bagi dunia. Engkau menyatakan karya-Mu dan kuasa-Mu melalui Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dunia dari kebinasaan. Dan oleh karya Roh Kudus-Mu lah yang terus menuntun kehidupan kami bersama-sama, menolong kami, terus menuntun kehidupan kami, bahkan menginsafkan kami dari segala kelemahan keterbatasan kami. Dan bahkan oleh Roh Kudus-Mu lah yang telah menjadikan kami dalam sebuah pengakuan dan status sebagai anak Allah. Terima kasih ya Tuhan, semua karena kasih-Mu bagi kami semua. Kami boleh
menerima status dan pengakuan ini sebagai anak-anak Allah. Dan bagaimana tanggung jawab kami, bagaimana kami sungguh-sungguh menyatakan dalam kehidupan kami status kami sebagai anak Allah untuk melakukan semua apa yang berkenan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, yakni bagaimana kami harus hidup menurut roh, menurut apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah Tuhan dalam banyak keterbatasan kami dan berbagai tantangan yang kami hadapi, kami sungguh-sungguh memperlihatkan jati diri kami, memperlihatkan status kami sebagai anak-anak Allah. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa untuk kehidupan persekutuan kami di tengah-tengah jemaat-Mu, di jemaat Rantepao. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam tanggung jawab yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami, bersama dengan segenap majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, bersama pengurus-pengurus OIY dalam tanggung jawab yang Tuhan sudah karuniakan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, hikmat, kesehatan yang baik untuk sungguh-sungguh dimampukan mengangkat segala tugas dan tanggung jawab ini. Bersama dengan segenap jemaat Tuhan di dalam segala keberadaan mereka, dalam suka duka perjalanan hidup yang mereka alami. Kami bersyukur bersama dengan beberapa anggota jemaat Tuhan dalam sepanjang minggu ini boleh menikmati pertambahan usia dari Tuhan. Kami bersyukur bahwa semuanya karena kasih, karena anugerah-Mu ya Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu bagi jemaat-Mu. Engkau yang terus memberkati, menuntun, dan boleh menikmati pertambahan usia yang Tuhan karuniakan. Kami juga datang mendoakan beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Perawatan yang mereka terima, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah, di berbagai tempat, Tuhan berkati semua perawatan bagi mereka. Obat-obatan yang mereka terima, Tuhan berkati. Makanan, minuman. Biarlah kiranya harapan kami ya Tuhan bahwa mereka boleh sembuh. Mereka boleh pulih dari sakit penyakit mereka. Sehingga kembali boleh menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan dengan baik. Ya Bapa di surga, juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam duka cita, Tuhan hiburkan mereka. Tuhan kuatkan iman percaya dalam satu pengharapan bahwa Tuhan mengasihi mereka, sekalipun di dalam duka yang mereka alami. Kami berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan pelihara mereka, Tuhan menjaga mereka. Biarlah mereka tak menikmati kasih Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Dan senantiasa menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk segala usaha pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan bagi jemaat Tuhan. Baik mereka sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, sebagai karyawan, sebagai wira swasta dalam segala usaha mereka, Tuhan berkati. Bahkan ya Tuhan, berbagai usaha-usaha yang Tuhan sudah karuniakan, Engkau yang memberkatinya, memberikan yang terbaik bagi mereka, tetap menikmati berkat anugerah Tuhan melalui segala usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang akan kami angkat dalam seminggu ke depan ini. Tuhan memberkati. Baik melalui ibadah rumah tangga, melalui ibadah-ibadah insidentil. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah semuanya boleh kami angkat dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk rencana pemberkatan nikah bagi kedua pasang anak dan saudara kami pada tanggal 12 Juni akan datang. Tuhan memberkati semua persiapan-persiapan bagi anak-anak kami, bagi saudara-saudara kami, bahkan keluarga. Biarlah kiranya campur tangan Tuhan akan memampukan mereka dalam segala persiapan-persiapan mereka, sehingga pada waktunya nanti semuanya boleh berjalan dengan baik, semua karena perkenan-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa negara kami. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, berkati bangsa negara ini dari berbagai hal-hal yang bisa merusak keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tuhan berkati aparat keamanan dalam tanggung jawab mereka untuk selalu boleh menjaga keamanan sehingga kami tak merasa aman dan tentram dalam kami menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan di tengah bangsa negara ini. Berdoa untuk segala upaya yang dilakukan pemerintah
dalam penanganan pandemi COVID-19 yang terus mengancam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati upaya pemerintah, baik melalui pengadaan vaksinasi maupun di dalam himbauan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Berkati semuanya Tuhan, dan juga kami semua untuk tetap setia, taat dalam mengikuti protokol ini. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh dijauhkan dari penyebaran virus yang ada. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk semua yang Tuhan pakai di dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, baik sebagai pengerja gereja, tata usaha, koster, dan juga tim multimedia, tim COVID. Semua yang Tuhan boleh pakai dalam jemaat Tuhan berkati. Berikan kekuatan hikmat bagi kami semua untuk sungguh-sungguh dimampukan dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersama dengan kelompok pelayanan 6 yang boleh mengambil bagian pada saat ini. Tuhan berkati bersama dengan Kantoria, pianis, operator LCD. Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan kami. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami, berikan kekuatan hikmat untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa ibadah yang masih akan dilaksanakan sebentar, Tuhan berkati semua yang Tuhan boleh pakai, baik pelayan-pelayan Tuhan maupun jemaat Tuhan, biarlah bersama-sama boleh dalam persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami, Tuhan tuntun sertai kami, peliharakan kami, tibakan kami dengan selamat sejahtera, dan biarlah di sana nama Tuhan yang terus dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa di surga, ini syukur kami. Ini doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni kami. Terima dengarkan kami. Semuanya kami persembahkan kepada-Mu. Melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami. Tuhan yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari. Kuasakanlah kami pada jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai 13. Firman yang akan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tuhan pimpin anak. Ah
jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dengan sejahtera di bawah pimpinan Roh Kudus. Sebagai anak-anak Allah, jalanilah hidupmu di bawah terang kasih dan kehendak Bapa kita. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian penutup kebaktian kita pada saat ini, kita akan menyanyikan Keluarga Hidup Indah. Jalan mana kan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak akan berhenti